Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Ali Fikri selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasi dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat mendengarkan tayangan video ini di ruangan yang sangat indah. Perkenalkan, saya Syafira Maharani Dewi yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai materi perencanaan agregat dan Sales and Operations Planning atau disingkat dengan SNOP. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari 9 orang, termasuk saya sendiri, ialah yang pertama, saya sendiri Syafira Maharani Dewi, lalu dilanjutkan pemateri yaitu Amanda Rizky Amalia, Risma Rahmawati, Rani Rahayu Ningsih, Farah Maela Sinta, Sania Binti Utami, Eti Dahlia, Wahyuni Nur Aziza, serta Elvia Safitri. Nah, baik, selanjutnya teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi saya persilahkan kepada pemateri pertama hingga pemateri selesai untuk menjelaskan materi yang akan dipresentasikan. Suara pesawat tuh kecil banget tau soalnya. Ya nggak sih? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan. Jadi dari gambar tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa manajer menggunakan ramalan untuk membuat rencana jangka panjang, menengah, dan pendek. Nah, rencana jangka panjang itu dibuat sama manajemen puncak dan membahas soal kebijakan dan strategi untuk hal-hal seperti kapasitas, investasi, lokasi fasilitas, produk baru, dan rantai pasokan. Dan untuk yang rencana jangka menengah di-adjust dengan rencana jangka panjang dan sumber daya yang udah di-set sebelumnya. Jadi manajer operasi bertugas untuk merancang rencana produksi yang sudah sesuai sama perubahan permintaan pasar. Biasanya rencana ini diumumkan atau ditampilkan dalam hitungan bulanan. Nah, untuk jangka pendeknya, fokusnya itu pada jadwal mingguan, harian, dan jam. Ini menjadi urusan karyawan operasi. Manajer operasi bakal membantu penyelia dan mandor untuk menerjemahkan rencana panjang, menengah, rencana jangka dan menerjemahkan rencana jangka menengah. Nah, proses ini dimulai dengan merencanakan penjualan dan operasi atau yang disebut dengan SNOP. Materi selanjutnya yaitu perencanaan penjualan dan operasi. Itu adalah proses perencanaan agregat yang menentukan sumber daya kapasitas yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memenuhi permintaannya dalam jangka waktu menengah 6 hingga 12 bulan ke depan masa depan. Rencana agregat adalah rencana yang dibuat untuk menentukan total permintaan untuk semua elemen produksi dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Selain menjadi perwakilan, tetap terserta penyeluruh proses SOP yang aktif memerlukan 4 fitur tambahan yang menghasilkan rencana agregat yang berguna. Yang pertama, unit yang logis untuk mengukur penjualan dan keluaran seperti POM, Doritos pada Frito-Lay,
untuk alat pendingin ruangan pada GE atau penyimpanan 3BT pada REXP. Yang kedua, ada ramalan permintaan dan periode perencanaan jangka penuh yang lanjut pada waktu agregat. Yang ketiga, ada metode untuk menentukan biaya-biaya relevan. Yang keempat, model yang menggabungkan ramalan dan biaya sehingga keputusan penjadwalan dapat dibuat untuk periode perencanaan. Baik, materi selanjutnya yaitu sifat perencanaan agregat. Tim SNOP atau Sales and Operating Planning atau perencanaan penjualan dan operasi membuat rencana agregat untuk memenuhi ramalan permintaan dengan menyesuaikan pertama produksi, kedua tenaga kerja, 3 persediaan, 4 kerja lembur, 5 subkontak, dan variabel lainnya. Tujuannya adalah meminimalkan biaya dalam periode perencanaan, namun strategi lain bisa menjadi pertimbangan seperti meningkatkan persediaan atau memenuhi tingkat permintaan yang tinggi dengan memperhatikan biaya. Disegregasi dalam lingkungan produksi menghasilkan jadwal produksi induk yang menjadi input untuk perencanaan kebutuhan bahan baku atau MRP. Jadwal produksi menangani pembelian atau produksi bagian utama, bukan ramalan penjualan dan berkontribusi pada tahap akhir perencanaan produksi. Ini merupakan tabel contoh jadwal produksi induk dari triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3. Dalam lingkungan produksi, proses menguraikan rencana agregat secara lebih terperinci disebut juga disegregasi atau desegregation. Disegregasi menghasilkan jadwal produksi induk atau master production schedule yang menyediakan masukan untuk sistem perencanaan kebutuhan bahan baku atau material requirement planning atau MRP. Jadwal produksi induk menangani pembelian atau produksi bagian atau komponen utama. Jadwal ini bukan ramalan penjualan. Jadwal kerja terperinci untuk orang-orang dan prioritas penjadwalan untuk produk menghasilkan tahap akhir dari sistem perencanaan produksi. Baik, selanjutnya yaitu strategi perencanaan agregat. Ketika kita membuat rencana agregat, manajer operasi harus menjawab beberapa pertanyaan. 1. Perlukah persediaan digunakan agar dapat mengantisipasi perubahan permintaan selama periode perencanaan? 2. Perlukah perubahan diakomodasi dengan mengubah jumlah tenaga kerja? 3. Perlukah karyawan paruh waktu dipekerjakan atau digunakan waktu lembur dan waktu kosong untuk mengantisipasi fluktuasi? 4. Perlukah subkontraktor digunakan pada pesanan yang berfluktuasi sehingga tenaga kerja yang stabil dapat terjaga? 5. Perlukah harga atau faktor lain diubah untuk mempengaruhi permintaan? Strategi tersebut melibatkan manipulasi persediaan, tingkat produksi, tingkat tenaga kerja, kapasitas, dan variabel lain bisa dikendalikan. Mengidentifikasi pilihan-pilihan strategi untuk mengembangkan rencana agregat. 1. Pemilihan kapasitas. Perusahaan dapat memilih pilihan kapasitas produksi dasar berikut. 1. Mengubah tingkat persediaan. Manajer bisa meningkatkan persediaan selama periode permintaan rendah untuk memenuhi permintaan yang tinggi pada masa mendatang. Jika strategi tersebut dipilih, biaya-biaya yang berkaitan dengan penyimpanan asuransi, penanganan dan keuangan, pencurian dan modal yang diinvestasikan akan meningkat. Pada sisi lain, dengan persediaan di tangan yang rendah dan permintaan yang meningkat, kekurangan dapat terjadi mengakibatkan waktu tunggu lebih panjang dan pelayanan pelanggan yang buruk. 2. Mengubah jumlah tenaga kerja dengan merekrut atau memberhentikan.
Next. Selanjutnya. Salah satu cara untuk memenuhi permintaan adalah merekrut atau memberhentikan tenaga kerja produksi untuk menyesuaikan tingkat produksi. Namun, karyawan baru perlu dilatih dan produktivitas rata-rata menurun untuk sementara waktu seiring mereka menjadi terbiasa. Memberhentikan atau PHK tentu saja menurunkan moral semua karyawan dan mendorong mereka ke arah produktivitas lebih rendah. Next. 3. Mengubah tingkat produksi melalui waktu lembur atau waktu kosong. Tenaga kerja dapat dijaga tetap konstan dengan mengubah jam kerja. Meskipun demikian, ketika permintaan sedang tinggi, terdapat keterbatasan mengenai banyak jam lembur yang dapat dilakukan. Upah lembur memerlukan lebih banyak biaya dan terlalu banyak jam lembur dapat mengakibatkan kelelahan tenaga kerja dan kemerosotan produktivitas. Di sisi lain, ketika permintaan menurun, perubahan harus mengurangi waktu kosong tenaga kerjanya ini biasanya merupakan proses yang sulit dan mahal. 4. Subkontrak. Perusahaan dapat memperoleh kapasitas sementara dengan melakukan subkontrak selama periode permintaan yang tinggi. Akan tetapi, subkontrak memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, subkontrak mungkin mahal. Kedua, subkontrak membawa risiko dengan membuka pintu klien terhadap kompetitor. Ketiga, seringkali sulit mendapatkan pemasok subkontrak sempurna yang selalu dapat mengirimkan produk berkualitas secara tepat waktu. 5. Penggunaan tenaga kerja paruh waktu, terutama dalam sektor jasa. Tenaga kerja paruh waktu dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja tidak terambil. Praktik ini umum dilakukan di restoran, toko retail, dan toko serba ada. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Permintaan yang mendasar. Yang pertama, ada pengaruh permintaan, yaitu ketika permintaan rendah, perusahaan dapat mencoba meningkatkan permintaan melalui iklan, promosi, penjualan pribadi, dan potongan harga. Meskipun demikian, bahkan iklan khusus, promosi, penjualan, dan penentuan harga tidak selalu mampu untuk menyeimbangkan permintaan dengan kapasitas produksi. Yang kedua, ada tunggakan pesanan selama periode permintaan tinggi. Tunggakan pesanan merupakan pesanan barang atau jasa yang diterima perusahaan tetapi tidak bisa atau secara sengaja atau kebetulan untuk dipenuhi pada saat itu. Jika pelanggan mau menunggu tanpa kehilangan iktikat baik atau pesanan, tunggakan pesanan merupakan strategi yang mungkin dijalankan. Dan yang terakhir ada bauran produk dan jasa yang melawan tren musiman. Suatu teknik aktif secara luas digunakan oleh produsen adalah mengembangkan bauran produk dari barang-barang yang melawan kecenderungan musiman. Nah, itu campuran pilihan untuk mengembangkan rencananya itu ada 3 strategi. Yang pertama ada strategi pembauran atau change strategy. Adalah mencoba untuk mencapai tingkat keluaran dari setiap periode yang memenuhi ramalan permintaan pada periode tersebut. Contohnya adalah manajer operasi bisa mengubah-ubah tingkat tenaga kerja dengan merekrut atau memberhentikan tenaga kerja itu. Atau bisa mengubah-ubah keluaran dengan waktu lembur, waktu kosong, karyawan paruh waktu, atau subkontrak. Yang selanjutnya ada strategi tingkat atau penjadwalan. Bisa disebut juga level scheduling. Merupakan rencana agregat di mana tingkat produksi tetap sama dari periode ke periode. Contohnya adalah perusahaan seperti Toyota dan Nissan berusaha untuk mempertahankan tingkat produksi turun untuk menopang perbedaan antara permintaan dan produksi atau menemukan
menemukan pekerjaan alternatif untuk karyawannya. Yang terakhir adalah strategi campuran atau mix strategi, merupakan kombinasi dari kedelapan pilihan yang tadi sudah disebutkan untuk mendapatkan biaya minimum. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya metode-metode perencanaan agregat. Yang pertama ada metode grafik, yaitu teknik-teknik grafik adalah teknik-teknik perencanaan agregat yang berfungsi dengan menggunakan beberapa variabel secara bersamaan sehingga memungkinkan perencana untuk membandingkan proyeksi permintaan dengan kapasitas yang ada. Pendekatan ini merupakan pendekatan uji coba yang tidak menjamin sebuah rencana produksi yang optimal, tetapi hanya memerlukan perhitungan terbatas dan dapat dilakukan oleh staf administrasi. Kemudian, 5 tahap dalam metode grafik yaitu yang pertama menentukan permintaan pada setiap periode, yang kedua menentukan kapasitas untuk waktu biasa, lembur, dan subkontrak pada setiap periode, yang ketiga menghitung biaya tenaga kerja, biaya merekrut, dan memberhentikan tenaga kerja, serta biaya penyimpanan persediaan. Yang keempat, mempertimbangkan kebijakan perusahaan yang dapat diterapkan pada tenaga kerja atau tingkat persediaan. Yang kelima, mengembangkan rencana alternatif dan menelaah total biaya. Nah, tahap-tahapan ini diilustrasikan pada contoh 1 sampai 4. Berikut ini contoh 1. Next. Contoh 2. Contoh 3 dan contoh 4. Untuk yang kedua, metode transportasi pemrograman linear. Ketika masalah perencanaan agregat dipandang sebagai cara mengalokasikan kapasitas operasi untuk memenuhi ramalan permintaan, perencanaan agregat dapat dirumuskan dalam bentuk pemrograman linear. Metode transportasi pemrograman linear menghasilkan rencana optimal untuk meminimalkan biaya. Metode transportasi pemrograman linear juga fleksibel karena dapat memerinci pengadilan kerja tambahan serta persediaan yang dibawa dari satu periode ke periode berikutnya. Berikut contoh 5. Pada contoh 5, persediaan terdiri atas persediaan di tangan dan unit yang diproduksi dengan waktu biasa, lembur, dan subkontrak. Biaya per unit di sudut kanan atas dari setiap sel di matriks pada tabel 13.7 berkaitan dengan unit yang diproduksi di periode tertentu atau unit yang disimpan pada persediaan di periode sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perencanaan agregat dalam bidang jasa. Perencanaan agregat di bidang jasa lebih menekankan pada peran manajemen permintaan tenaga kerja. Perencanaan agregat lebih mudah dilakukan pada industri-industri seperti perbankan, angkutan, dan makanan siap saji daripada industri manufaktur. Pengendalian biaya tenaga kerja dalam perusahaan jasa sangatlah penting. Teknik-teknik yang sukses meliputi hal-hal berikut. 1. Penjadwalan jam kerja yang akurat untuk memastikan respon cepat atas permintaan pelanggan. 2. Tenaga kerja siap panggil yang bisa direkrut atau diberhentikan untuk memenuhi permintaan yang tidak terduga. 3. Fleksibilitas keterampilan tenaga kerja individu sehingga memungkinkan tenaga kerja yang ada dapat dialokasikan kembali. Keempat, fleksibilitas tingkat output atau jam kerja untuk memenuhi permintaan yang berubah. Pendekatan perencanaan agregat ada 5 skenario jasa yang dibahas. Yang pertama, restoran. Pendekatan agregat ini memerlukan penumpukan persediaan selama periode puncak, tetapi menggunakan tenaga kerja untuk mengakomodasi hampir seluruh perubahan permintaan. Yang kedua, rumah sakit. Pendekatan agregat rumah sakit menghadapi permasalahan perencanaan agregat
dalam mengalokasikan dana, karyawan, dan pasokan untuk memenuhi permintaan pasien. Yang ketiga, rantai nasional perusahaan jasa kecil berskala nasional. Pendekatan pada penjadwalan agregat ini sangat menguntungkan karena mengurangi biaya pembelian dan promosi, serta membantu mengelola arus uang secara mandiri. Yang keempat, jasa lain-lain. Perencanaan agregat ditunjukkan berkaitan dengan kebutuhan sumber daya manusia dan mengelola permintaan. Tujuan menentukannya puncak permintaan dan merancang metode secara penuh memanfaatkan sumber daya tenaga kerja selama periode permintaan rendah. Yang kelima, industri maskapai penerbangan manajemen imbal hasil merupakan proses perencanaan agregat dalam mengalokasikan sumber daya bagi pelanggan pada harga yang akan memaksimalkan imbal atau pendapatan. Yang selanjutnya, manajemen pendapatan. Manajemen pendapatan atau hasil revenue management adalah proses perencanaan agregat dalam mengalokasikan sumber daya langkah perusahaan bagi pelanggan pada harga yang akan dimaksimalkan pendapatan. Penggunaan teknik populer ini dimulai dari 1980-an ketika sistem reservasi Amerika Airlines disebut SAPRE memperoleh maskapai penerbangan mengubah harga tiket secara langsung pada jalur manapun. Berdasarkan pada informasi permintaan, jika terlihat permintaan untuk tempat duduk yang mahal rendah ditawarkan lebih banyak tempat duduk dengan diskon. Jika permintaan tempat duduk dengan ongkos penuh tinggi, jumlah tempat duduk dengan diskon akan dikurangi. Baik, di sini ada contohnya. Dallas Omani menetapkan tarif termahalnya pada hari kerja tetapi memberikan diskon besar pada akhir pekan. Hotel Omni di San Antonio yang lebih merupakan tujuan wisatawan membalikan skema penawaran ini dengan harga lebih rendah bagi konsumennya pada hari kerja. Demikian pula Walt Disney World memiliki harga yang berbeda. Tiket masuk tahun untuk orang dewasa akhir-akhir ini dikenakan harga $699, tetapi untuk penduduk Florida hanya $540. Anggota AA dan tentara yang masih aktif juga memperoleh diskon perbedaan. Next. Memiliki kesamaan karakteristik berikut sehingga membuat manajemen imbal hasil menjadi menarik. Yang pertama, jasa atau produk dapat dijual terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Yang kedua, permintaan yang berfluktuasi. Yang ketiga, kapasitas secara relatif tetap. Yang keempat, permintaan dapat dibagi. Yang kelima, biaya variabel rendah dan biaya tetap tinggi. Baik, di sebelah ini ada contoh cara kerja manajemen pendapatan pada sebuah hotel. Next. Industri yang secara tradisional berkaitan dengan manajemen pendapatan meliputi hotel, maskapai penerbangan, dan penyewaan mobil. Supaya manajemen pendapatan dapat berfungsi, perusahaan harus mengolah 3 masalah berikut. Yang pertama, struktur harga majemuk. Berbagai struktur harga harus layak dan logis atau terutama adil kepada pelanggan. Pertimbangan seperti itu dapat terjadi pada berbagai bentuk. Contohnya, kursi kelas utama di pesawat atau waktu permainan yang diminati di lapangan golf. Yang kedua, ramalan dan jangka waktu penggunaan. Berapa kursi kelas ekonomi yang harus disediakan? Berapakah pelanggan yang diinginkan sebuah kamar dengan pemandangan ke arah laut? Berupalian permintaan, hal ini berarti pengelolaan penggunaan yang meningkatkan sejalan dengan lebih banyaknya kapasitas yang terjual. Hal ini juga berarti mengatasi masalah. Baik, saya kembalikan pada moderator.
Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya akan ada sharing session terkait materi ini. Silakan komen di video di bawah ini. Nah, selanjutnya sampailah kita pada penghujung presentasi kali ini. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak maupun teman-teman sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung Bapak ataupun teman-teman sekalian. Baik, terima kasih. Kita ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.